Ya, Persib sudah dicabut bandnya ya, karena si Rene juga sudah klarifikasi, sudah melaporkan ke FIFA, semuanya udah diberesin. Gokil ini, gercep banget ini. Baru juga kemarin surat dari FIFA turun, kemudian disampaikan ke Persib, terus ya sudah kelar gitu aja. Ya memang harusnya secepat ini, nggak harus nunggu lama-lama sampai ke FIFA sih, harusnya dari dulu diselesaikan. Tapi ya semuanya sudah selesai, sudah mantap. Persib sudah bisa mendaftarkan pemain lagi untuk kompetisi musim depan. Ya selamat untuk Pak Rene, selamat untuk Persib, semuanya tetap terjalin dengan baik. Dan semoga ini bisa menjadi contoh untuk seluruh sepak bola di Indonesia dan supporter di Indonesia. Yang dikritik harus dikritik, walaupun harus mengkomplain manajemen sendiri, yang penting solusinya tetap langsung jadi gercep dan bebas dari sanksi, dan itu untuk kebaikan klub itu sendiri. Mantap, gimana menurut teman-teman? Penjelasan dari Bapak Ferry, ternyata jadwal Liga Indonesia antara Persija dan Persib yang ketemu di pekan ketiga atau berapa lah, pokoknya di awal-awal itu ternyata adalah permintaan dari Persija. Dan kemudian di kolom komentar banyak yang menghujat, oh gitu ya anak papa dan segala macam. Tapi di situ juga dijelaskan, memang setiap klub itu diberikan permintaan-permintaan sebelum liga ini mulai. Contohnya, dan yang tadi jelaskan ya, setiap klub minta di hari ulang tahunnya, tanggal ulang tahunnya itu bermain kandang. Klub itu menjalani laga kandang gitu. Jadi bertepatan di hari ulang tahun. Kalau menang menjadi kado terindah, mungkin begitu. Dan itu semua diakomodir. Semuanya klub punya permintaan masing-masing. Kebetulan Persija mungkin mintanya jadwal antara Persija dan Persib itu dimajukan di awal-awal. Ya mungkin ini nebak-nebak juga ya. Biasanya Persib di awal-awal belum panas. Jadi mungkin ini keuntungan dari Persija, nanti ketika ketemu Persib akan lebih mudah untuk mungkin memperoleh kemenangan. Ya ini nggak ada sesuatu yang dilanggar, ya tapi merupakan bagian dari strategi lah untuk menghadapi Liga Indonesia di musim depan. Ya nggak tahu Persib minta apa, klub-klub lain di Indonesia minta apa, nggak dijabarkan. Baru Persija ini aja yang ketahuan. Dan semua diakomodir. Larangan away untuk supporter dicabut ya, ini bagus, tapi panitia harus serius. Kenapa gue bilang begitu? Harus dipilah-pilah dulu, nggak bisa langsung disamaratakan. Untuk klub-klub yang punya sejarah bentrok dengan parah, itu harus dimulai dengan dikit demi sedikit, misalnya dengan mengirimkan undangan kepada korwil wilayah masing-masing, kemudian korwil atau ketuanya itu memilih supporter mana yang akan diajak away. Nah, jumlahnya juga nggak bisa terlalu banyak. Dengan begitu akan mudah dikontrol, dan Korwil juga harus memastikan bahwa yang dibawa itu adalah penonton yang benar-benar cinta damai dan benar-benar nggak mau melakukan kerusuhan apapun yang terjadi setelah pertandingan. Itu harus dipastikan Korwilnya tanggung jawab, bahkan kalau perlu ada sanksi pidana di situ supaya semuanya teratur. Nah, kalau untuk klub-klub yang bertemu kemudian nggak ada sejarah bentrok, ya itu dibebasin aja. Kayak misalnya Persib sama Arema, ya boleh saling tandang, kandang, saling berkunjung nggak masalah. Tapi kalau Persib, Persija, Persebaya, Arema itu sepertinya harus dimulai dari kecil-kecil dulu. Kecil-kecil di lapangan dengan jumlah yang sedikit, terciptalah kerukunan di lapangan. Terus setelah pertandingan itu yang di-share ke media sosial, kemudian dengan tayangan itu berharap bisa menular ke ruang lingkup yang lebih besar kepada supporter gitu. Ya sanksinya harus dijelas, regulasinya jelas, dan penonton juga harus berkomitmen. Supporter harus punya komitmen. Ini juga sekaligus merupakan kesempatan atau ini momen para supporter untuk membuktikan kepada panpel bahwa memang setiap supporter layak untuk diberikan kesempatan untuk nonton ke stadion karena sudah dewasa dan menjaga ketertiban, kira-kira begitulah. Tapi kalau panpel nggak serius sih bahaya, nanti akan ada korban lagi. Gimana menurut teman-teman? Orang yang ngerokok ilegal atau beli rokok ilegal atau yang dagang rokok ilegal didenda bisa sampai 5 miliar. Didenda 5 miliar dan hukuman penjara bertahun-tahun gitu ya. Ini bisa diakali sebetulnya supaya hukumannya nggak terlalu berat. Jadi ketika lo misalnya merokok rokok ilegal atau dagang rokok ilegal, mungkin bisa diimbangi dengan korupsi ratusan miliar atau triliunan. Karena dengan begitu nanti hukumannya jadi lebih ringan tuh. Karena kalau kejahatan kecil doang yang dilakukan itu
hukumannya malah berat. Tapi kalau kejahatan yang berhubungan dengan korupsi, hukumannya kayaknya lebih ringan. Jadi diimbangi aja. Mungkin begitu sih solusinya. Gimana menurut teman-teman? Masuk gak tuh? Sudah latihan bertahan setiap hari, kerja keras, tetap aja blunder. Udah mecat Sintayong diganti sama pelatih Belanda, terus ganti lagi sama pelatih dari Inggris, tetap aja AFF gagal. Nah itu dia. Poinnya di sini adalah nih kapten kita nih Rizky Ridho sudah berdamai dengan diri sendiri. Dia juga mengakui apa yang kemarin dilakukan yaitu blundernya. Ini kita harus respect. Kenapa? Karena dengan begini gue yakin Rizky Ridho akan bangkit, akan kembali lagi ke performa peaknya lah, performa topnya gitu. Jadi sudah jangan pada berantem lagi. Rizky Ridho juga sudah mengakui soal blundernya dan kita doakan semoga bangkit penampilannya besok di timnas maupun di klub makin oke lagi. Gimana? Mantap kapten.